Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semua juga. Baik, terima kasih pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa bertatap muka secara online, secara daring untuk melaksanakan perkuliahan full online untuk mata kuliah pengantar manajemen. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada kalian semua yang senantiasa menyimak dan mengikuti materi-materi perkuliahan yang sampai saat ini sudah terlaksana sampai pada pertemuan ke-14. Oke, pada pertemuan ke-14 di sini kita akan menyampaikan diskusi untuk materi mata kuliah pengantar manajemen, yaitu berkaitan dengan fungsi pengawasan atau controlling. Oke, untuk itu langsung saja kita masuk ke materi untuk mempersingkat waktu. Baik, seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwasanya di dalam manajemen ada 4 fungsi pokok, di mana fungsi pengawasan atau controlling ini merupakan fungsi yang terakhir di dalam fungsi-fungsi manajemen, yang mana di situ mulai dari fungsi perencanaan sampai pada fungsi pengorganisasian, kemudian actuating, dan juga yang terakhir adalah fungsi pengawasan atau controlling. Nah, fungsi pengawasan sendiri di sini memang memiliki kedudukan yang sangat strategik, di mana dengan adanya fungsi pengawasan maka tentunya di sini pencapaian tujuan-tujuan organisasinya akan lebih efektif ya. Nah, ini beberapa definisi berkaitan dengan pengawasan. Jadi pengawasan ini merupakan suatu proses untuk menjamin ya bahwa tujuan organisasi dan manajemen ini bisa tercapai. Nah, ini adalah hal yang sangat penting sekali. Ketika perencanaan dibuat dengan baik ya, kemudian pengorganisasian dilakukan. Namun demikian ketika di dalam pelaksanaan ya, ini dalam proses pelaksanaan tidak adanya pengawasan, maka mustahil ya, bukan tidak mungkin eksekusi yang dilaksanakan ini jauh dari apa yang sudah direncanakan. Nah, makanya diperlukan pengawasan yang memang bisa dilakukan secara terus-menerus. Nah, kemudian di sini pengawasan ini juga merupakan konsep penetapan standar, pengukuran kegiatan dan tindakan korektif. Jadi dengan pengawasan ini, maka di sini juga secara langsung ya akan menetapkan standar-standar untuk pengukuran dari suatu aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk koreksi, sehingga di sini nanti juga akan diketahui bagaimana capaian-capaian atas kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan. Jadi ini adalah pengawasan. Jadi tidak hanya proses untuk menjamin bahwasanya tujuan organisasi dan manajemen ini bisa tercapai, namun demikian di sini juga di dalam pengawasan ini juga menetapkan konsep tentang penetapan standar. Mengapa standar ini perlu ditetapkan? Karena ini sebagai ukuran ya, sebagai ukuran di dalam proses ya penilaian-penilaian yang tentunya nanti bisa dilakukan oleh manajemen sehingga bisa diketahui kinerja di dalam pencapaian tujuan organisasi ini yang dilakukan oleh staff ya, sehingga di sini nanti bisa diketahui, dilaksanakan oleh pegawai, diketahui bagaimana kinerja di dalam pencapaian masing-masing. Nah, di samping itu juga untuk definisi yang lain berkaitan dengan pengawasan, ini adalah merupakan aktivitas menemukan, mengoreksi penyimpangan hasil ya, mengoreksi penyimpangan hasil dibandingkan dengan rencana kerja standar. Nah, ini jadi pengawasan ini juga identik dengan aktivitas untuk mengoreksi ya. Mengoreksi ini tentunya dalam mencari untuk menemukan hal-hal yang tidak sesuai, penyimpangan-penyimpangan yang mungkin bisa saja terjadi di dalam aktivitas untuk menjalankan perencanaan, sehingga di sini nanti untuk selanjutnya bisa dilakukan pembetulan-pembetulan sehingga dalam prosesnya kembali ke
relnya, ibaratnya seperti itu ya. Jadi kalau keluar daripada relnya, ini ibaratnya kereta api, kalau keluar daripada relnya, di dalam fungsi pengawasan ini nanti akan dikembalikan ke relnya, sehingga pencapaian tujuan organisasi akan kembali fokus, dan di sini tentunya efektivitas dan efisiensi ini akan tercapai. Oke, jadi ini beberapa poin yang berkaitan dengan pengawasan. Jadi pengawasan ini adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi bisa tercapai, kemudian penetapan standar, kemudian di sini juga aktivitas untuk mengoreksi. Nah, kemudian di samping itu juga beberapa definisi yang lain berkaitan dengan pengawasan atau controlling. Ini adalah di mana salah satunya ini ya cukup populer oleh Fayol. Suatu usaha terdiri dari melihat segala sesuatu yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana, sesuai dengan rencana yang telah diadopsi, perintah yang telah diberikan, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Nah ini, jadi di sini kita bisa melihat ini adalah suatu aktivitas usaha di mana di sini ada beberapa melihat sesuatu yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana, perintah yang telah diberikan, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Jadi kalau kita melihat dari definisi ini pun juga penekanannya adalah di dalamnya mengandung unsur koreksi, kemudian juga di situ ada unsur penetapan tujuan-tujuan, penetapan standar-standar juga ya. Ini dan di sini juga untuk menjamin bahwasannya pelaksanaan ini memang sesuai dengan rencana. Nah, manajemen kontrol atau kontrol manajemen ini didefinisikan sebagai upaya yang sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditentukan, rencana atau tujuan untuk menentukan apakah kinerja ini sejalan dengan standar-standar ini, dan mungkin untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melihat bahwasannya manusia dan sumber daya perusahaan lainnya yang digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, ini adalah berkaitan dengan manajemen kontrol kontrol manajemen. Oke. Jadi ini adalah sebagai konsep awal untuk memberikan pemahaman fondasi pada kalian terkait dengan fungsi pengawasan yang ada di dalam manajemen. Nah, ini beberapa prinsip di dalam fungsi controlling ini. Pertama, pengawasan ini dilakukan oleh pimpinan, harus dimengerti oleh staf, dan hasilnya mudah diukur. Nah, ini adalah hal yang sangat penting sekali. Jadi, fungsi-fungsi pengawasan ini memang dilakukan oleh pimpinan. Dalam hal ini adalah manajer, kemudian di sini juga dimengerti oleh staf dan hasilnya dapat diukur. Nah, ini. Jadi misalnya tentang waktu dan tugas-tugas pokok yang harus diselesaikan oleh staf, kapan suatu pekerjaan harus diselesaikan, nah ini. Sehingga di sini tentunya nantinya dari batasan-batasan ini pun tentunya nanti bisa diketahui bagaimana kinerja daripada seorang karyawan atau staf ini. Kemudian fungsi pengawasan harus dipahami pimpinan sebagai suatu kegiatan yang sangat penting dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi diperlukan peran aktif daripada pimpinan atau manajer untuk melakukan pengawasan ini. Jadi jangan sampai mengesampingkan daripada proses pengawasan, dalam artian ketika perencanaan ini sudah sampai pada tahapan eksekusi, maka tentunya di situ menganggap bahwasanya semua akan berjalan dengan baik-baik saja, maka tentunya di sini akan tidak efektif. Kemudian standar unjuk kerja ini harus dijelaskan kepada seluruh staf, karena kinerja staf akan terus dinilai oleh pimpinan sebagai pertimbangan untuk memberikan reward kepada mereka yang dianggap mampu bekerja. Oke, ini menjadi bagian daripada unsur yang nanti bisa digunakan di dalam penilaian kinerja seorang pegawai. Bagaimana kinerja seorang pegawai bisa diukur dari kemampuan para pegawai di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu sebagaimana yang memang sudah diberikan.
Nah, ini adalah untuk fungsi pokok prinsip controlling ya. Oke. Nah, ini karakteristik daripada controlling atau pengawasan. Jadi kontrol atau pengawasannya adalah proses yang berkesinambungan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi ini proses berjalan secara terus-menerus. Jadi tidak berhenti ya, suatu kegiatan kemudian berhenti itu tidak, tetapi berjalan secara terus-menerus ya dan berkesinambungan. Sehingga di sini memang bisa dikatakan proses pengawasan ini memang harus dilakukan secara terus-menerus agar supaya pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi ini memang biar lebih efektif ya, lebih tepat. Kemudian pengendalian adalah proses manajemen. Kemudian pengendalian juga tertanam dalam setiap tingkat hierarki organisasi. Kemudian pengendalian juga melihat ke depan. Pengendalian juga terkait erat dengan perencanaan. Kontrol ini adalah alat untuk mencapai kegiatan organisasi. Kontrol ini adalah proses akhir. Oke. Nah, ini beberapa tipe daripada pengawasan. Jadi ada 3 tipe. Pertama ada pengawasan pendahuluan atau feed forward control atau steering control. Kemudian yang kedua adalah pengawasan concurrent control. Kemudian juga ada yang ketiga adalah pengawasan umpan balik atau feedback control atau biasa juga disebut dengan fast action control. Nah, ini merupakan 3 tipe daripada pengawasan. Nah, bagaimana tipe-tipe ini? Nanti kita lihat. Jadi untuk yang pertama adalah feed forward control atau steering control. Ini disebut dengan pengawasan pendahulu. Ini dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Nah, ini. Jadi namanya juga pengawasan pendahuluan. Jadi ini memang untuk proses antisipasi ya. Antisipasi jangan sampai ya suatu kegiatan ini nanti terjadi penyimpangan-penyimpangan atau muncul masalah-masalah yang memang tidak sesuai dengan standar atau tujuan-tujuan yang memang sudah ditetapkan. Hingga nanti di sini bisa dilakukan koreksi ya ketika kegiatan ini berjalan, dan di sini tidak harus menunggu sampai kegiatan ini selesai ya. Jadi sebelum suatu kegiatan tertentu selesai. Nah, ini untuk memastikan bahwasanya suatu kegiatan ini memang bisa terlaksana dengan baik. Ini bukan berarti kemudian untuk pengawasan pendahuluan ini menunjukkan bahwasanya manajer ini tidak ada kepercayaan di dalam pendelegasian wewenang kepada bawahan, kemudian bawahan ini tidak diawasi, tidak dikontrol, dikontrol secara terus-menerus karena ketidakpercayaan, itu bukan. Tetapi ini lebih pada aktivitasnya, ya, bukan pada personilnya. Jadi apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan, kegiatan-kegiatannya ini sudah sesuai atau tidak. Apakah di situ ada masalah-masalah yang mungkin timbul, apakah ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, ya, sehingga dari proses standar yang ditetapkan, tujuan yang sudah ditetapkan ternyata tidak bisa tercapai. Nah, ini. Nah, sebelum segala sesuatunya ini terjadi lebih jauh. Nah, ini makanya sangat penting tentunya pengawasan pendahuluan ini untuk memastikan, untuk mengantisipasi bahwasanya kegiatan-kegiatan ini memang sudah sesuai dengan standar dan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, ini pendekatannya lebih bersifat aktif dan agresif ya. Ini aktif dalam artian selalu melihat, mencari ya apa saja yang menjadi ya melakukan koreksi ya, apa saja yang memang di situ ada penyimpangan, ada masalah dalam kaitannya dengan standar ataupun tujuan itu sendiri. Nah, ini akan efektif bila manajer mampu ya mendapatkan informasi yang akurat dan juga tepat waktu. Nah, ini kuncinya. Jadi pengawasan pendahuluan ini akan efektif apabila manajer ini itu mendapatkan informasi yang akurat. Jadi informasi yang akurat ini dalam artian informasi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada, sesuai ya, tepat waktu. Di sini pun juga informasi ini diperoleh sesuai dengan
waktu informasi itu dibutuhkan. Nah, ini karena bisa saja ya, karena informasinya yang memang tidak akurat, dalam artian informasinya terbatas, ya tidak lengkap. Nah, ini di sini tentunya bisa saja menimbulkan bias, ya bias, sehingga di dalam mendeteksi permasalahan penyimpangan ini juga tidak bisa tersaji secara utuh, hingga proses koreksi pun juga tentunya sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Belum lagi ketika informasi ini diterima tidak tepat waktu. Nah, ini tentunya akan ini ya, di dalam penyelesaiannya pun juga tidak bisa baik. Oke. Nah, ini tentunya tentang perkembangan lingkungan ini ya, ini juga sangat penting sekali. Ini berkaitan dengan obat, karena bagaimanapun juga kalau kita melihat bahwasannya lingkungan daripada organisasi ini memang terus mengalami perubahan-perubahan, ya perkembangan daripada lingkungan organisasi, ya perubahannya ini juga akan berdampak pada organisasi itu sendiri, sehingga sebagai bentuk antisipasi daripada perubahan dan perkembangan lingkungan organisasi, maka di sini diperlukan adanya pengawasan pendahuluan, ya ini, sehingga nanti akan lebih siap ketika ada perubahan. Nah, karena bagaimanapun juga ketika perusahaan melakukan perencanaan, ini kan memperkirakan aktivitas kegiatan di masa yang akan datang. Kita tahu bahwasanya sifat daripada kegiatan setiap kejadian di masa yang akan datang ini merupakan sesuatu yang tidak bisa kita pastikan, ya makanya identik dengan proses peramalan. Nah, sehingga perubahan perkembangan lingkungan yang sebelumnya sudah kita prediksi, sudah kita perkirakan, ini bisa saja meleset karena sesuatu dan lain hal. Sebagai contoh saja lah, misalkan di awal tahun 2020, di sini tentunya ya perusahaan optimis membuat perencanaan yang sangat-sangat ideal ya. Nah, ini. Namun demikian, ketika di awal tahun 2020 terjadi wabah global yaitu COVID-19, ini tentunya akan berdampak secara langsung tentang perubahan daripada perkembangan lingkungan. Nah, sehingga mau tidak mau maka di sini perlu dilakukan penyesuaian di dalam perencanaan yang dibuat tentang berkaitan dengan eksekusi yang nantinya akan dijalankan. Ya, karena memang di situ secara langsung akan berdampak, berimbas terhadap seluruh ya tidak hanya di sektor kesehatan saja, tapi ternyata dampaknya adalah pada semua sektor yang ada pada kehidupan. Jadi ada sektor ekonomi berdampak ya dan sebagainya. Oke. Nah, ini adalah gambaran bagaimana feed forward control ini memang harus dilakukan ya, perlu dilakukan. Ini untuk yang pertama ya, tipe daripada pengawasan. Kemudian yang kedua adalah pengawasan concurrent ya, atau concurrent control. Ini adalah pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Nah, ini jadi kegiatan dilaksanakan, kemudian di situ sekaligus dilakukan pengawasan atas kegiatan tersebut. Nah, ini identik dengan istilah screening control. Nah, ini pengawasan ya atau tidak. Ini dilakukan selama kegiatan berlangsung, di mana harus setuju dulu sebelum kegiatan di selanjutnya. Nah, ini faktor keamanan menjamin ketepatan daripada pelaksanaan kegiatan. Oke. Ini adalah merupakan tipe yang kedua. Kemudian untuk tipe yang ketiga adalah pengawasan umpan balik atau feedback control. Jadi feedback control ini mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang sudah diselesaikan. Penyebab penyimpangan diaplikasikan untuk kegiatan yang akan datang. Ini lebih bersifat historis dan dilakukan setelah kegiatan selesai. Nah, ini. Jadi ini namanya juga feedback umpan balik ya. Jadi proses pengukuran daripada hasil-hasil dari suatu kegiatan yang memang sudah diselesai dilakukan. Nah, ini. Jadi tentunya ini sangat penting juga ya berkaitan dengan
penilaian kinerja, bagaimana kinerja organisasi di dalam pencapaian untuk perencanaan yang sudah ditetapkan. Nah, ini sangat-sangat penting sekali. Oke, baik. Jadi itu adalah merupakan 3 tipe daripada pengawasan. Jadi yang pertama adalah pengawasan pendahuluan, pengawasan concurrent, dan juga pengawasan umpan balik. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke tahapan proses pengawasan. Jadi tahapan-tahapan di sini berarti aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan proses pengawasan. Ini meliputi ada 5 tahapan ya. Pertama di sini tahap yang pertama adalah penetapan standar pelaksanaan. Ini. Kemudian yang kedua adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Kemudian baru dilakukan pengukuran yang ketiga. Kemudian tahap yang keempat adalah pembandingan prestasi dengan standar, dan yang kelima adalah pengambilan tindakan koreksi. Jadi tahapan di sini jelas ya. Jadi dari yang pertama penetapan standar terlebih dahulu. Dari penetapan standar kemudian baru dilakukan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Kemudian penentuan, dari penentuan baru dilakukan pengukuran. Nah ini membandingkan prestasi, kemudian pengambilan tindakan. Oke. Kita bisa lihat yang pertama adalah penetapan standar pelaksanaan. Jadi penetapan standar ini pelaksanaannya adalah satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Nah, ini ada 3 bentuk daripada standar yang umum digunakan. Yang pertama adalah standar fisik baik itu kuantitatif maupun kualitas kuantitas maupun kualitas produk. Nah, ini adalah untuk patokan standarnya. Kalau untuk standar fisik, jadi standar fisik dilihat dari kuantitas jumlah. Jadi di dalam melakukan proses perencanaan pengawasan ini, penetapan standar misalkan saja berkaitan dengan target penjualan. Nah, ini ditetapkan untuk setiap bulan target penjualannya harus mencapai misalkan 10 juta misalkan saja. Nah, berarti kan di sini secara kuantitas bahwasannya di situ fisik daripada penjualan itu harus sekian juta. Kemudian kualitas produk ini berkaitan dengan atribut-atribut daripada kualitas produk itu sendiri. Tentunya ini berkaitan dengan proses produksi. Ketika suatu produk dihasilkan, nah ini apakah kualitas di sini bisa dinikmati oleh konsumen Ini merupakan bentuk keunggulan tentunya bagi perusahaan, keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang tentunya nanti bisa ditawarkan kepada customer. Oke. Itu kemudian untuk standar yang lain adalah standar moneter. Ini berkaitan dengan biaya maupun laba. Nah, ini. Jadi kemampuan daripada perusahaan di dalam menghasilkan laba ini sangat penting sekali bagi perusahaan, karena ini secara langsung berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. Nah, kalau kita bicara tentang laba, tentunya ini juga secara langsung berkaitan dengan biaya. Nah, bagaimana biaya-biaya yang memang sudah dianggarkan oleh perusahaan ini apakah bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan penganggaran atau tidak. Nah, ini sehingga nanti bisa dilakukan pengukuran efisiensi di dalam biaya, apakah ini bisa tercapai. Karena bagaimanapun juga ketika menetapkan anggaran perencanaan anggaran, di situ ada satuan-satuan biaya, tentunya di sini adalah dampaknya atau mungkin tujuannya ini berkaitan dengan mengoptimalkan daripada laba yang diperoleh. Namun demikian, kalau terjadi penyimpangan daripada biaya, maka tentunya laba yang dihasilkan juga akan berkurang. Nah, kemudian untuk standar-standar yang lain adalah berkaitan dengan standar waktu, kecepatan produksi ini. Jadi output yang dihasilkan dalam suatu periode ini tentunya biasanya didukung oleh alat-alat, mesin-mesin. Nah, sehingga nanti di sini ketika proses produksi, kapasitas produksi ini mencapai berapa unit,
Nah, sehingga di sini tentunya berkaitan dengan kemampuan perusahaan di dalam membuat penawaran, ya, membuat penawaran produk pada pasar, atau dengan kata lain kemampuan perusahaan di dalam memenuhi, ya, permintaan pasar. Ya, ini karena permintaan pasar kita tidak tahu jumlahnya. Nah, sehingga dengan kapasitas produksi output yang cepat, maka tentunya di sini mampu menghasilkan output yang lebih banyak, sehingga tentunya nanti di sini juga mampu, ya, memenuhi daripada permintaan pasar. Kemudian di dalam penetapan standar di sini juga di dalamnya meliputi ada tujuan-tujuan, kemudian sasaran yang dicapai, kuota, dan juga target. Nah, ini lebih khusus, ini contohnya target penjualan tadi sudah kita singgung. Jadi target penjualan ini nanti ditetapkan standarnya. Ini mungkin kalau kita bekerja di bagian marketing, nah ini tentunya di situ ada target-target penjualan yang memang harus dicapai oleh setiap tenaga pemasar. Jadi setiap bulan berapa, baik itu di perbankan, misalkan setiap bulan harus mampu menghimpun dana 1M misalkan. Nah, berarti ini ada target, ya, ada target penjualan, sehingga dalam satu bulan ini standarnya adalah 1M. Apakah di situ mampu, ya, tercapai atau tidak? Kalau mungkin di otomotif satu bulan misalkan untuk sepeda motor berapa unit, atau mungkin untuk produk-produk yang lain. Saya kira target-target penjualan ini memang sebagai standar, ya, di dalam pelaksanaan, yang mana nanti di sini juga bisa dijadikan sebagai pembanding, bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk menetapkan kinerja bagi para pegawai. Kemudian anggaran. Jadi anggaran ini merupakan bagian daripada proses perencanaan, yang mana memang di dalamnya ini ada satuan-satuan moneter, ya. Jadi suatu kegiatan di situ memerlukan biaya berapa dan sebagainya. Nah, ini adalah penganggaran. Kemudian juga ada market share. Nah, ini berkaitan dengan pasar dan pemasaran. Jadi bagaimana kemampuan daripada perusahaan di dalam melakukan penetrasi pada pasar, sehingga di sini luas daripada pasar ini nanti seberapa luas, ya, market share-nya. Kalau kita bicara sekarang sih bagaimana e-commerce, ya, sebagai bagian daripada teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, ini memang memberikan potensi, ya, kepada perusahaan untuk lebih memperluas daripada market share-nya. Karena apa? Karena memang di dalam e-commerce ini tidak ada batasan-batasan wilayah yang membatasi di dalam proses pemasaran, itu tidak. Sehingga potensi untuk memperluas daripada market share untuk pasar, ya, produk yang dihasilkan ini juga sangat-sangat dimungkinkan terbuka. Kemudian juga margin keuntungan ini biasanya juga ada standar-standar, karena memang di sini untuk mengetahui kinerja, ya, daripada keuangan perusahaan, tentunya di sini margin keuntungan yang memang harus didapatkan oleh perusahaan ini sebesar berapa. Kemudian di samping itu juga sasaran produksi. Oke. Baik. Jadi itu adalah untuk penetapan, ini merupakan tahap yang pertama, ya, yang berkaitan dengan penetapan standar pelaksanaan. Nah, kemudian untuk tahapan yang kedua ini adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan ini adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Nah, ini beberapa pertanyaan yang digunakan biasanya. How often, ya, setiap jam, harian, atau mingguan. Nah, ini. Jadi ini pengukurannya. Jadi setiap jam perlu dilakukan pengukuran, apakah harian ataukah mingguan. Nah, ini tentunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau informasi yang dibutuhkan. Nah, ini. Kalau misalkan setiap jam ini dimungkinkan, ya, tentunya bisa saja dilakukan setiap jam. Kemudian kalau misalkan harian, biasanya tentunya nanti proses, ya, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan ini bisa dilakukan pada akhir jam kerja.
atau mingguan, berarti setiap akhir pekan. Nah, ini biasanya nanti bisa dalam bentuk laporan-laporan yang memang harus dibuat oleh setiap karyawan staf yang ada. Kemudian juga di sini ada pertanyaan yang kedua adalah short form. Ini laporan ya tertulis, infeksi ya, laporan tertulis atau inspeksi visual melalui telepon dan sebagainya. Nah, ini bentuknya ya, bagaimana pengukuran pelaksanaan kegiatan nanti bentuknya dalam bentuk apa. Jadi misalkan dalam bentuk laporan tulis, nah berarti di sini kegiatan misalkan hari ini apa dan sebagainya. Ini kalau misalkan mingguan, kalau setiap jam ya berarti jam sekian melaksanakan kegiatan apa, jam sekian melaksanakan kegiatan apa. Kalau harian berarti di sini nanti dari jam masuk sampai dengan jam terakhir ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu tertulis dilaporkan secara tertulis. Atau mungkin inspeksi visual melalui telepon. Nah, ini sebagai bentuk cross check juga bisa. Nah, tapi dengan teknologi informasi sekarang saya kira dalam bentuk-bentuk yang bisa dihasilkan sangat-sangat banyak sekali ya. Bahkan dengan adanya media sosial bisa saja ya bentuk-bentuk ini bisa melakukan melalui media sosial dalam artian pelaporannya ini ya. Ini. Nah, siapa? Nah, ini manajer atau staf departemen. Nah, untuk pengukurannya ini tentunya nanti mudah dilakukan. Jadi jangan sampai di dalam proses pelaporan ini justru ya menurunkan kinerja daripada staf atau pegawai ya. Karena apa? Karena bisa saja terjadi ya karena fokusnya adalah pada laporan. Karena bagaimanapun juga laporan ini kan yang nanti akan dinilai oleh manajer. Nah, sehingga karena fokus di laporan sehingga kegiatan yang dilaksanakan ini justru ya ini ya kurang efektif ya. Kurang efektif dalam artian mungkin waktunya habis untuk bikin laporan ya. Kemudian tenaga, pikiran malah justru habis untuk bikin laporan dibandingkan dengan eksekusi daripada kegiatannya. Kemudian tidak mahal, nah ini harapannya. Karena apa? Karena kalau laporannya mahal ya ini jelas tidak efisien, dapat diterangkan kepada karyawan. Oke, ini adalah merupakan tahapan yang kedua penentuan pengukuran pelaksanaan daripada kegiatan. Oke. Kemudian untuk tahapan yang ketiga ini adalah pengukuran. Ini merupakan proses yang berulang-ulang atau terus-menerus. Cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan ini melalui pengamatan. Nah, ini observasi. Ini tentunya dilakukan oleh pimpinan secara langsung kepada bawahan. Atau mungkin melalui laporan-laporan tadi baik tertulis maupun lisan. Jadi nanti di review ya untuk laporan-laporan tersebut. Atau mungkin menggunakan metode-metode otomatis. Ini biasanya menggunakan sistem, kemudian tercatat oleh sistem dan sebagainya. Atau bisa juga menggunakan inspeksi, pengujian, atau dengan menggunakan pengambilan sampel. Hal ini bisa saja dimungkinkan. Nah, kemudian untuk tahapan berikutnya adalah perbandingan prestasi dengan standar. Jadi perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan adalah pembandingan ya pelaksanaannya nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Jadi pada tahap awal tadi perusahaan ini menetapkan standar. Nah, dari standar yang sudah ditetapkan maka ini dijadikan sebagai alat ukur standarisasi terkait dengan pencapaian ya daripada pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi. Tinggal dibandingkan aja bagaimana apakah sesuai dengan standar, melampaui daripada standar, atau di bawah daripada standar. Ini merupakan tahapan paling kritis tetapi mudah dilaksanakan karena sudah ada ukurannya. Ya. Dikatakan paling kritis ini karena apa? Karena menyangkut individu-individu atau pegawai-pegawai yang ada di dalam organisasi. Kemudian kompleksitas saat penginterpretasian ini adanya deviasi. Kemudian analisis ini menyapa penyimpangan terjadi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk perbandingannya. Nah, ini untuk tahap yang terakhir ya, pengambilan tindakan koreksi. Jadi pengambilan tindakan koreksi ini bila diperlukan, jadi tidak harus. Ini ya. Jadi karena memang di sini tentunya fungsi pengawasan ini adalah
tentunya tidak untuk menghakimi, ya, tidak untuk memberikan efek menakutkan pada karyawan, tetapi tentunya ini adalah lebih ditekankan bagaimana pencapaian tujuan organisasi ini memang bisa terlaksana dengan baik. Nah, pengambilan tindakan koreksi ini bila diperlukan. Nah, tindakan koreksi ini berbagai bentuk, ya, standar berubah, kemudian pelaksanaan diperbaiki atau mungkin keduanya. Jadi sangat dimungkinkan kalau misalkan standar yang ditetapkan pada awal tadi kok ternyata terlalu tinggi nilainya, sehingga sulit bagi karyawan untuk mencapai. Misalkan menetapkan target penjualan yang terlalu tinggi, tapi ternyata seluruh karyawan ini tidak mampu, ya, tidak mampu mencapai target tersebut. Nah, maka bisa saja untuk standar di dalam penetapan standar yang tadi sudah ditetapkan dilakukan perubahan lebih realistis misalkan saja, atau pelaksanaan diperbaiki. Ini apabila terjadi masalah pada pelaksanaan, ada penyimpangan, ada masalah dan sebagainya, atau mungkin keduanya. Nah, ini beberapa tindakan koreksi: mengubah standar mula-mula tadi, ya, kemudian mengubah pengukuran pelaksanaan frekuensi, sering, kurang, mengganti sistem pengukuran, kemudian juga mengubah cara dalam menganalisa dan interpretasi. Oke, ini adalah hal-hal yang tentunya bisa dilakukan. Nah, ini faktor perlunya, ya, pentingnya pengawasan. Ini perlu perubahan lingkungan organisasi. Nah, ini tadi di depan sudah kita singgung, ya, bahwasanya memang lingkungan organisasi ini memang hal yang sangat mutlak, ya, yang sangat mutlak dalam artian lingkungan ini memang sifatnya dinamis, ya, selalu berubah-ubah, dan perubahan daripada lingkungan organisasi ini memang kita hanya bisa memprediksi tetapi tidak bisa memastikan akan perubahan lingkungan yang ada. Nah, ini besok hujan tidak bisa, ya, karena maka tentunya di sini bentuk antisipasi yang harus dilakukan ini sangat penting sekali dalam rangka apa? Untuk menjamin bahwasannya eksekusi, ya, yang dilakukan ini memang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini. Kemudian peningkatan kompleksitas organisasi. Jadi organisasi ini sebagai suatu sistem di mana di dalamnya ada banyak sekali komponen-komponen, elemen-elemen, yang mana satu komponen dengan komponen yang lain, satu elemen dengan elemen yang lain ini saling berkaitan. Nah, sehingga organisasi sebagai sistem yang kompleks ini harus, ya, ditingkatkan dalam rangka untuk apa? Ini menjadi bagian daripada tujuan organisasi, ya kan? Bagian daripada tujuan organisasi. Karena bagaimanapun juga organisasi ini harus berkembang, harus maju, ya. Ini bukan statis, bukan. Lingkungan berubah, organisasi juga berubah. Perubahan daripada organisasi tentunya harus mengarah pada perubahan yang lebih baik, sehingga kompleksitas organisasi ini juga akan berkembang. Kemudian kesalahan-kesalahan. Nah, ini jadi memang kesalahan ini menjadi sesuatu yang natural, ya, natural dalam artian bisa dikatakan, ya, pepatah mengatakan tidak ada manusia yang sempurna, ya. Ini kesalahan adalah guru yang paling bijaksana, dan masih banyak lagi. Nah, ini untuk menyikapi bagaimana memang ketika kesalahan ini terjadi, ini memang ada banyak faktor penyebab daripada kesalahan tersebut, ya. Nah, sehingga kesalahan-kesalahan ini tentunya nanti bisa dikoreksi, bisa dilakukan perbaikan-perbaikan, di mana di sini juga kita bisa menemukan dalam ini organisasi pokok-pokok masalah, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, ya, akar permasalahannya, sehingga tentunya nanti bisa dibetulkan. Kemudian juga kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Nah, ini jadi di dalam melaksanakan setiap kegiatan tentunya manajer ini tidak melaksanakan sendiri, tetapi staf, bawahan, karyawan inilah yang nanti akan mengeksekusi, melaksanakan setiap perencanaan yang dibuat oleh manajer. Nah, maka dari itu manajer di sini perlu mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan untuk menjalankan, untuk mengeksekusi daripada perencanaan yang memang sudah ditetapkan. Nah, sehingga di sini tentunya
Karena proses pendelegasian wewenang ini itu tentunya harapannya adalah yang diberikan wewenang ini bisa melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, bisa melaksanakan dengan baik, maka tentunya di sini ya pengawasan ini perlu dilakukan sehingga untuk melihat kira-kira karyawan yang punya potensi, karyawan yang punya kinerja yang baik dan sebagainya, ini tentunya nanti akan diprioritaskan untuk diberikan wewenang di dalam melaksanakan kegiatan. Atau dengan kata lain misalkan karyawan punya spesialisasi, punya kemampuan, keahlian di bidang yang berbeda-beda, maka tentunya nanti di situ bisa disesuaikan. Nah, ini beberapa langkah-langkah di dalam perancangan proses pengawasan. Jadi merumuskan hasil yang diinginkan, menetapkan tujuan atau prediktor hasil, menetapkan standar petunjuk hasil, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik, kemudian menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Nah, ini adalah untuk langkah-langkahnya. Kemudian ini adalah karakteristik di dalam pengawasan yang efektif. Ini ada 10 ya. Jadi bagaimana sih pengawasan yang efektif? Pertama adalah akurat. Jadi akurat ini adalah dalam artian mengawasi setiap kegiatan dengan baik dan benar atau real. Ini sangat penting sekali ya. Jadi tidak ada rekayasa, tidak ada manipulasi ya. Jadi semua dilakukan. Kemudian tepat waktu informasi dikumpulkan dan dievaluasi secepatnya bila koreksi segera. Nah, ini. Jadi ini butuh ketepatan waktu ya, karena bagaimanapun juga ketika informasi yang didapatkan ini usang, maka tentunya informasi sudah tidak bisa digunakan. Kemudian ada objektif dan menyeluruh, dalam artian informasi mudah dipahami, objektif dan lengkap. Kemudian terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, ini fokus pada aktivitas dengan penyimpangan tinggi sehingga bisa fatal. Kemudian realistis secara ekonomis, ini adalah biaya lebih kecil daripada manfaat. Ini analisa cost and benefit tentunya ya. Kemudian realistis secara organisasional, sistem harus cocok harmonis dengan kenyataan organisasi. Kemudian yang ketujuh, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Jadi tiap tahap pekerjaan mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan operasional perusahaan. Kemudian fleksibel terhadap perubahan lingkungan. Kemudian bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Ini menunjukkan deteksi dan koreksi. Kemudian yang terakhir adalah diterima para anggota organisasi. Ini mendorong tanggung jawab dan berprestasi. Kemudian ini beberapa tipe di dalam metode pengawasan. Ada pengawasan kuantitatif, ini cenderung untuk menggunakan data khusus, dan metode-metode kuantitatif ini mengukur dan memeriksa kuantitas dan kualitas barang output. Nah, ini beberapa metode kuantitatif terdiri dari anggaran, budget, audit, ya, analisa break even atau analisa titik impas, analisa rasio, dan bahkan teknik yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan. Jadi metode pengawasan kuantitatif ini memang lebih ditekankan pada informasi-informasi kuantitatif atau dengan kata lain informasi-informasi yang berupa angka-angka. Nah, dari angka-angka itulah nanti dilakukan analisa-analisa. Jadi misalkan saja anggaran. Di dalam anggaran di situ tersaji data perencanaan dalam bentuk angka-angka. Nah, ini. Kemudian audit, pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan pada apa? Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Apakah laporan keuangan ini yang disajikan ini wajar, ya, sesuai dengan standar-standar atau tidak? Analisis break even ini adalah untuk analisis titik impas atau balik modal gitu istilahnya ya. Balik modal kalau orang bilang begitu. Nah, kemudian ada analisis rasio, apakah itu rasio likuiditas, ya, apakah itu rasio solvabilitas, apakah itu rasio profitabilitas. Kemudian ada bagan dan teknik yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan, ya, kayak time schedule gitu ya. Nah, ini untuk tipe yang pertama. Kemudian tipe yang kedua adalah sifatnya non kuantitatif. Ini digunakan manajer dalam pelaksanaan fungsi manajemen.
Pengawasan dilakukan secara menyeluruh atau overall kinerja organisasi. Nah, sebagian besar mengawasi sikap dan kinerja daripada karyawan. Nah, teknik yang digunakan ini adalah pengamatan, kemudian inspeksi teratur dan langsung, pelaporan, ya, lisan dan tertulis, kemudian evaluasi pelaksanaan, diskusi antar manajemen dengan manajer dan bawahan tentang pelaksanaan suatu kegiatan. Oke, baik. Jadi itu adalah merupakan tipe ya dari metode pengawasan yang ada. Oke, baik. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini di perkuliahan untuk mata kuliah pengantar manajemen pada pertemuan ke-14 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda pahami, bisa Anda terima dengan baik dan semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Nah, sebelum saya akhiri, selalu saya mengingatkan pada kalian semua untuk selalu mematuhi daripada protokol kesehatan ya dan melaksanakan, karena ini adalah peran kita ya yang dalam konteks memberikan kontribusi ya terhadap pemutusan mata rantai daripada penyebaran virus COVID-19 di negara tercinta ini, yaitu selalu mengenakan masker, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian juga jaga jarak dan hindari kerumunan. Dan apabila ada kesempatan untuk vaksin, silakan Anda manfaatkan untuk melakukan vaksinasi. Oke, terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.